Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Demikian juga ketika kita berbicara tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Nasionalisme bukanlah suatu pengertian yang sempit, bahkan mungkin masih lebih kaya lagi pada zaman ini. Selain itu, nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang mana memiliki kesadaran dan juga semangat akan cinta tanah air, dan juga bangsa yang mana diwujudkan dalam bentuk sikap dan juga tingkah laku dari masyarakat atau individu. Sebenarnya istilah nasionalisme juga dapat diartikan sebagai pemahaman masyarakat tentang sebuah bangsa yang memiliki sebuah keselarasan budaya dan juga wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan juga cita-cita, sehingga dengan itu semua timbullah rasa ingin mempertahankan bangsa dan negaranya. Ciri-ciri nasionalisme di atas dapat ditangkap dalam beberapa definisi nasionalisme sebagai berikut. 1. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa atau sejarah budaya bersama. 2. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestis bangsa. 3. Nasionalisme ialah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan dikodrati yang disebut sebagai bangsa atau folk, yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya. 4. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme tersebut berkembang terus memasuki abad 20 dengan kekuatan-kekuatan sebagai berikut. 1. Keinginan untuk bersatu dan berhasil dalam menyatukan wilayah dan rakyat. 2. Perluasan kekuasaan negara kebangsaan. 3. Pertumbuhan dan peningkatan kesadaran kebudayaan nasional. Dan keempat, konflik-konflik kekuasaan antara bangsa-bangsa yang terangsang oleh perasaan nasional. Nasionalisme sekarang harus dapat mengisi dan menjawab tantangan masa transisi. Tentunya, nilai-nilai baru tidak akan menggoncangkan nasionalisme itu sendiri selama pendukungnya yaitu bangsa Indonesia tetap mempunyai sense of belonging, artinya memiliki nilai-nilai baru yang disepakati bersama. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme antara lain: A. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. B. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. C. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. D. Bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme. Prinsip-prinsip nasionalisme menurut Hertz dalam bukunya Nationality in History and Policy antara lain: A. Hasrat untuk mencapai kesatuan. B. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. C. Hasrat untuk mencapai keaslian. D. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Tujuan nasionalisme. Berikut ini adalah beberapa tujuan positif dari nasionalisme, antara lain: tujuan nasionalisme yang pertama adalah untuk menumbuhkan dan juga meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, dan juga tanah air. Tujuan nasionalisme yang kedua adalah membangun sebuah hubungan yang harmonis dan juga rukun antara masyarakat dan juga individu lainnya. Tujuan nasionalisme yang berikutnya adalah masih juga dalam rangka untuk membangun dan juga mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara. Tujuan nasionalisme yang selanjutnya adalah
sebagai upaya untuk menghilangkan dan juga menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebih dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Tujuan nasionalisme yang berikutnya adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, dan juga tanah air. Tujuan nasionalisme yang terakhir adalah untuk menjaga sebuah negara, bangsa, dan juga tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara baik itu dari luar negeri dan juga dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme. Ciri-ciri nasionalisme antara lain, adanya rasa nasionalisme dapat diketahui dari berbagai karakteristik dan fenomena sosial kemasyarakatan sebagai berikut. Ciri-ciri nasionalisme yang pertama adalah sebagai kesatuan dan juga persatuan sebuah bangsa. Ciri-ciri nasionalisme yang kedua adalah adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan juga memiliki sifat nasional. Ciri-ciri nasionalisme yang berikutnya adalah adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan juga memiliki sifat nasional. Ciri-ciri nasionalisme yang berikutnya adalah bertujuan untuk mendirikan dan juga memerdekakan sebuah negara yang merdeka dan juga memiliki sebuah kekuasaan di mana kekuasaan tersebut berada di tangan para rakyat. Ciri-ciri nasionalisme yang terakhir adalah nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan menjadi sebuah peran yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Semangat nasionalisme ini juga bisa kita rasakan secara khusus di Indonesia yang dirumuskan dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang memiliki bunyi Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya sebuah rasa cinta terhadap bangsa Indonesia dan juga tanah air tercinta. 2. Adanya sebuah rasa rela berkorban demi sebuah kepentingan negara dan juga bangsa. 3. Adanya rasa bangga memiliki sebuah bangsa dan juga tanah air. 4. Dapat memposisikan kepentingan negara dan juga bangsa di atas kepentingan suatu organisasi dan juga golongan. Bentuk nasionalisme. 1. Nasionalisme kewarganegaraan. Bentuk nasionalisme yang pertama adalah nasionalisme kewarganegaraan atau yang biasa juga disebut dengan nasionalis sipil, yaitu sebuah bentuk nasionalisme yang mana suatu negara mempunyai kebenaran politik dari kehendak para rakyat dan juga perwakilan politik. 2. Nasionalisme etnis. Bentuk nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme etnis, yaitu adalah sebuah semangat kebangsaan yang mana mempunyai sebuah negara yang memiliki kebenaran politik dari etnis atau budaya asal. 3. Nasionalisme romantik, organik, atau identitas. Bentuk nasionalisme yang ketiga adalah di mana sebuah negara mempunyai kebenaran politik secara organik, yaitu sebuah hasil dari bangsa dan juga ras yang memiliki semangat romantisme. 4. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme yang selanjutnya adalah sebuah bentuk di mana sebuah negara mempunyai kebenaran politik yang berasal dari sebuah budaya bersama dan bukan karena sifat keturunan seperti contohnya warna kulit, ras, dan lain sebagainya. 5. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme yang selanjutnya adalah sebuah bentuk di mana suatu masyarakat yang memiliki sebuah perasaan yang nasionalistik yang sangat kuat dan juga diberikan suatu keutamaan yang mengatasi sebuah hak yang bersifat universal dan juga kebebasan. Nah, nasionalisme kenegaraan ini juga sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. 6. Nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme yang terakhir adalah sebuah nasionalisme yang mana sebuah negara memiliki legitimasi politik dari sebuah persamaan agama. Nah, itulah beberapa bentuk dari nasionalisme yang bisa teman-teman ketahui. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa mengetahui apa saja pengertian nasionalisme beserta tujuan, ciri, dan juga bentuknya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa menambah informasi dan juga wawasan teman-teman dalam menghadapi tes CPNS yang insya Allah akan diadakan tahun 2021 nanti.